Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Saat banyak pihak berharap jeda Paskah Ortodoks bisa menjadi tanda meredanya perang Rusia dan Ukraina, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Gencatan 32 jam yang diumumkan tidak benar-benar menciptakan ketenangan, melainkan diwarnai saling tuduh pelanggaran dari kedua belah pihak. Dan begitu jeda itu berakhir, serangan kembali terjadi. Kali ini menghantam pelabuhan penting di Izmail, Odessa, merusak berbagai fasilitas sipil dan infrastruktur vital. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika momen keagamaan saja tidak mampu menahan konflik, maka arah perang ini mungkin sedang berubah menjadi sesuatu yang lebih panjang, lebih terukur, dan lebih menguras. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 13 April 2026, harapan bahwa jeda Paskah Ortodoks bisa membuka ruang tenang di medan perang langsung runtuh. Gencatan 32 jam yang diumumkan Rusia beberapa hari sebelumnya memang terdengar simbolis, bahkan sempat memberi kesan bahwa setidaknya ada satu momen ketika senjata akan ditahan. Kenyataannya jauh berbeda. Selama jeda itu berjalan, Rusia dan Ukraina justru saling menuduh melakukan pelanggaran dalam jumlah sangat besar. Laporan dari lapangan menunjukkan tembakan, serangan drone, dan aktivitas tempur tetap terjadi di berbagai sektor. Bahkan di tengah suasana hari raya, korban sipil tetap dilaporkan muncul. Artinya, sejak awal jeda ini tidak pernah benar-benar berdiri di atas rasa percaya. Ia hanya berdiri di atas pengumuman politik yang tidak didukung keyakinan bersama bahwa lawan akan berhenti. Di titik ini, yang menarik bukan hanya fakta bahwa gencatan dilanggar, melainkan apa maknanya bagi arah perang. Pada 11 April 2026, Moskwa mengumumkan jeda Paskah Ortodoks dan Kiev menyatakan akan mematuhinya. Di atas kertas, itu terlihat seperti celah kecil menuju pengurangan tensi. Namun pada 12 April sampai 13 April 2026, angka tuduhan pelanggaran yang dilontarkan kedua pihak justru menunjukkan bahwa jeda itu tidak pernah menjadi mekanisme pengendali konflik. Ukraina menyebut ribuan pelanggaran terjadi selama masa itu, sementara pihak Rusia juga menyampaikan tuduhan serupa. Ketika dua pihak masih melihat setiap gerakan lawan sebagai ancaman langsung, maka jeda semacam ini tidak berfungsi sebagai jembatan, melainkan hanya sebagai jeda nafas yang sangat pendek sebelum ritme serangan kembali pulih. Ini penting, karena perang modern tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menembak lebih banyak, tetapi juga oleh siapa yang mampu menjaga tekanan psikologis tetap hidup. Dan pada 13 April 2026, tekanan itu justru terlihat semakin nyata, karena jeda keagamaan yang semestinya punya bobot moral pun gagal menciptakan rem sementara di lapangan. Dari sini terlihat satu perubahan suasana yang lebih dingin. Sebelumnya, setiap gencatan singkat sering dibaca sebagai sinyal bahwa masih ada ruang diplomasi yang mungkin dibuka sedikit demi sedikit. Tetapi pada 13 April 2026, pembacaan seperti itu mulai goyah. Kegagalan jeda Paskah memberi pesan bahwa konflik ini telah bergerak ke tahap ketika simbol, momentum religius, dan gestur politik tidak lagi cukup kuat untuk menahan mesin perang. Medan tempur berjalan dengan logika sendiri, dan logika itu tidak memberi banyak ruang bagi kepercayaan spontan. Karena itu, tanggal 13 April bukan sekadar penanda bahwa gencatan gagal. Tanggal ini memperlihatkan bahwa perang sedang bergerak ke pola yang lebih keras, lebih sabar, dan lebih terukur. Bukan ledakan besar yang paling menentukan suasana, melainkan kenyataan bahwa bahkan jeda yang dibungkus nuansa sakral pun tidak mampu mengubah kebiasaan saling menekan. Dari sini, arah berikutnya menjadi semakin mudah dibaca. Setelah ruang percaya runtuh, sasaran berikutnya biasanya bukan sekadar garis depan, melainkan titik yang membuat lawan tetap bisa bertahan dari hari ke hari. Itulah sebabnya kegagalan jeda ini lebih penting daripada sekadar catatan harian perang. Ia mengubah cara orang membaca serangan berikutnya. Karena setelah jeda gagal, setiap pukulan berikutnya tampak bukan sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari tekanan yang disusun dengan ritme yang disenaja. Memasuki malam 13 menuju 14 April 2026, pola yang sebelumnya hanya terlihat samar langsung berubah menjadi sangat jelas. Rusia melancarkan serangan drone ke pelabuhan Izmail di wilayah Odessa
sebuah titik yang tidak berada di garis depan pertempuran, tetapi justru menjadi salah satu simpul logistik paling penting bagi Ukraina. Serangan ini tidak hanya mengenai area pelabuhan. Laporan dari lapangan menunjukkan kerusakan pada kapal sipil berbendera Panama, tongkang, gudang, bengkel, serta infrastruktur dermaga. Selain itu, 2 bus penumpang, beberapa kendaraan, rumah warga, dan bahkan ambulans juga terdampak. Artinya, serangan ini tidak dirancang untuk sekadar menghancurkan satu objek militer, melainkan menciptakan efek gangguan yang luas dan terasa langsung oleh aktivitas sipil dan logistik. Izmail memiliki posisi strategis yang sangat berbeda dibanding kota garis depan. Sejak jalur pelabuhan utama Ukraina di Laut Hitam terganggu pada fase awal perang, jalur Sungai Danube menjadi alternatif penting untuk menjaga arus ekspor dan impor tetap berjalan. Di titik inilah Izmail menjadi sangat krusial. Ia berfungsi sebagai pintu keluar masuk komoditas, bahan bakar, dan kebutuhan logistik lain yang menopang sistem negara di tengah tekanan perang. Ketika pelabuhan seperti ini diserang, dampaknya tidak berhenti pada kerusakan fisik. Gangguan terhadap aktivitas bongkar muat, rasa aman pekerja, dan stabilitas jalur distribusi langsung menciptakan efek berantai. Biaya operasional meningkat, waktu pengiriman melambat, dan resiko ekonomi bertambah dalam waktu bersamaan. Pada saat yang sama, Ukraina memang masih menunjukkan kemampuan pertahanan yang signifikan. Dalam gelombang serangan yang sama pada 14 April 2026, sebagian besar drone yang diluncurkan berhasil dicegat sebelum mencapai target utama. Namun situasinya tidak sesederhana angka keberhasilan tersebut. Dalam konteks perang seperti ini, keberhasilan mencegat mayoritas serangan tidak otomatis menghilangkan dampak strategis. Selama masih ada sebagian drone yang lolos dan mampu merusak infrastruktur penting, efek yang diinginkan tetap tercapai. Kerusakan pada pelabuhan, kendaraan sipil, dan fasilitas pendukung sudah cukup untuk menciptakan tekanan berkelanjutan. Inilah inti perubahan yang mulai terlihat jelas pada pertengahan April 2026. Serangan tidak lagi semata tentang menghancurkan posisi militer lawan secara langsung, tetapi tentang mengganggu sistem yang membuat negara itu tetap berfungsi. Izmail menjadi contoh konkret bagaimana tekanan itu diterapkan, bukan dengan satu pukulan besar yang spektakuler, tetapi dengan serangkaian serangan yang terus memaksa Ukraina bertahan dalam kondisi mahal, melelahkan, dan tidak stabil. Dalam pola seperti ini, setiap malam menjadi penting, karena setiap malam membawa potensi kerusakan baru yang harus segera ditangani. Pada 11 April 2026, sebelum rangkaian serangan dan kegagalan jeda terlihat jelas, satu peristiwa justru memberi gambaran yang sangat berbeda. Rusia dan Ukraina melakukan pertukaran tawanan perang, masing-masing sebanyak 175 orang, melalui mediasi Uni Emirat Arab. Proses ini berjalan relatif lancar dan menunjukkan bahwa komunikasi di level teknis masih terbuka. Dalam konteks konflik berskala besar, pertukaran tawanan seperti ini biasanya menjadi indikator bahwa kedua pihak setidaknya masih memiliki saluran yang bisa digunakan untuk membahas isu kemanusiaan. Ada koordinasi, ada kesepakatan, dan ada pelaksanaan yang tidak terganggu oleh dinamika tempur di lapangan. Namun hanya dalam hitungan hari, kontrasnya menjadi sangat tajam. Setelah 11 April 2026, dunia melihat kegagalan jeda Paskah, lalu langsung diikuti serangan ke Ismail pada 14 April 2026. Ini menciptakan gambaran yang tidak biasa. Di satu sisi, kedua pihak mampu bekerja sama untuk urusan yang sangat spesifik, seperti pertukaran tahanan. Di sisi lain, mereka tetap melanjutkan tekanan militer tanpa tanda penurunan intensitas. Ini menunjukkan bahwa perang saat ini berjalan di dua jalur yang terpisah. Jalur kemanusiaan tetap hidup karena ada kepentingan bersama yang jelas. Sementara itu, jalur militer berjalan dengan logika yang sama sekali berbeda, tanpa dipengaruhi oleh adanya kesepakatan terbatas di bidang lain. Pada 14 April 2026, Ukraina melaporkan bahwa dari total serangan yang diluncurkan Rusia, mereka berhasil mencegat atau menonaktifkan 114 dari 129 drone, serta 1 dari 4 misil.
Angka ini secara teknis menunjukkan kemampuan pertahanan udara yang masih efektif. Sistem pertahanan masih bekerja, koordinasi masih berjalan, dan respons terhadap serangan tetap cepat. Namun dalam kerangka yang lebih luas, angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan situasi sebenarnya. Dalam pola perang yang sedang berlangsung, keberhasilan pertahanan tidak diukur hanya dari jumlah ancaman yang berhasil dihentikan, tetapi dari seberapa besar dampak yang masih bisa terjadi meskipun sebagian besar serangan gagal. Sebagian kecil drone yang berhasil menembus pertahanan sudah cukup untuk menciptakan gangguan nyata. Kerusakan pada pelabuhan, kendaraan sipil dan fasilitas pendukung langsung memicu kebutuhan perbaikan, pengamanan tambahan, dan pengeluaran baru. Ini berarti Ukraina harus terus mengalokasikan sumber daya dalam jumlah besar untuk mempertahankan stabilitas. Tekanan seperti ini tidak selalu terlihat dramatis, tetapi efeknya bersifat akumulatif. Setiap serangan menambah beban, setiap kerusakan memperpanjang daftar yang harus dipulihkan, dan setiap malam menjadi siklus baru yang menuntut kesiapan penuh. Disinilah pola yang lebih dingin mulai terlihat pada pertengahan April 2026. Perang tidak bergerak menuju penyelesaian cepat, melainkan menuju ritme yang konsisten dan terukur. Ada jeda singkat, ada momen kemanusiaan, tetapi tidak ada perubahan arah yang signifikan di level strategis. Tekanan terus dilanjutkan dengan cara yang tidak selalu spektakuler, namun efektif dalam jangka panjang. Situasi ini menciptakan kondisi di mana stabilitas menjadi sesuatu yang mahal untuk dipertahankan, bukan karena satu serangan besar, tetapi karena rangkaian tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Rangkaian peristiwa pada pertengahan April 2026 menunjukkan satu realitas yang semakin sulit diabaikan. Di tengah adanya jalur kemanusiaan yang masih berjalan, dinamika militer justru bergerak ke arah yang lebih stabil dalam tekanan, bukan menuju penurunan konflik. Setiap jeda yang muncul tidak cukup kuat untuk mengubah arah, dan setiap serangan yang terjadi membawa dampak yang meluas, tidak hanya di garis depan, tetapi juga pada sistem yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Situasi ini memperlihatkan bahwa perang tidak selalu ditentukan oleh satu peristiwa besar, melainkan oleh akumulasi tekanan yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Ketika ritme seperti ini terbentuk, maka yang menjadi penentu bukan lagi kecepatan, tetapi ketahanan. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.